pandangan umum itu sebenarnya pasar kreatif ya. Gampangannya untuk kita itu pasar kreatif. Uang negara ini tuh tidak kepake gitu. Secara definitif, pasar merupakan suatu pertemuan antara penjual dan pembeli, yang mana di dalamnya terdapat suatu aktivitas tawar-menawar untuk mencapai suatu kesepakatan. Dalam hal ini, Tour Desa berkesempatan untuk mengunjungi suatu agenda, atau yang lebih tepatnya suatu peristiwa kebudayaan, yaitu Pasar Gora. Enak tenan mangan kuwaken pisan mangan terong piring kewaregen kebelet ngising arep cewa. Oke teman-teman semua, sekarang saya selaku Tour Desa sudah berhadapan langsung dengan salah satu dari sekian banyak orang yang berada di dalam Lingkar Gora khususnya. Mungkin bisa memperkenalkan langsung sendiri aja. Silakan. Perkenalkan, nama saya Roro Mustika. Saya dari salah satu perwakilan dari teman-teman Lingkar Gora, khususnya itu di Pasar Goranya sendiri. Oke, Mbak Roro. Sebelum tadi ketemu Mbak Roro itu, saya dan teman-teman dari Tour Desa sempat melihat aktivitas yang ada gitu. Mungkin sebelum kita masuk lebih jauh terkait apa itu Pasar Gora, mungkin Mbak Roro bisa mendeskripsikan secara general terlebih dahulu sebenarnya Pasar Gora itu apa sih dan kenapa akhirnya terselenggara itu? Awal dulu ya, kalau dibilang Pasar Gora itu apa? Kalau dari pandangan umum itu sebenarnya pasar kreatif ya. Gampangannya untuk kita itu pasar kreatif. Kalau untuk kita sendiri teman-teman Lingkar Gora ini tuh wadah teman-teman buat berkreasi, eksplor. Yang paling utama itu sebenarnya wadah kita ngumpul, ya kan? Karena kan kebetulan Lingkar Gora itu terdiri dari 5 kabupaten. Ada Pemalang, Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Tegal, sama Bumiayu. Nah, 5 kabupaten ini kan mengelilingi Gunung Slamet ya. Jadi untuk ketemu tuh susah sebetulnya. Akhirnya kita kumpul lagi kepenak gawe apa ya. Jadi ini tuh sebenarnya ajang untuk kita berkumpul. Oke, mungkin secara garis besarnya itu ya. Cuma yang jadi poin dari aku sih nih Mbak, terkait bicara soal konteks pasar gitu ya. Apalagi tadi Mbak Roro juga menyinggung terkait kreatif gitu. Itu kan suatu dua hal yang berbeda gitu kan. Cuma ketika bicara soal pasar secara definitif itu kan berarti kan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ini seperti itu. Nah, ketika tadi Mbak Roro bicara soal kreatif, nah akhirnya saya kepikiran baru akhirnya terbesit bahwasannya apa ini juga sebagai ajang untuk menjual terkait produk-produk yang khususnya kreativitas seperti itu. Kalau sebelum itu ya Mas, aku cerita dulu yang Lingkar Gora. Lingkar Gora ini kan basicnya tadinya bikin album kompilasi, musik, terus kumpul. Jadi sebatas musisi ya, kita ngomongnya musisi. Terus kita sering kumpul, ayo bikin sesuatu. Soalnya teman-teman tuh ternyata nggak cuma musisi yang kumpul, ada pengrajin, ada juga yang suka tato gitu, dan banyak pakat-pakat lainnya lah gitu kan. Akhirnya yuk bikin wadah, gimana kita tuh bisa membaur, saling kolaborasi antara yang musik ya bermusik, yang punya kerajinan ya di situ gitu, yang punya bakat apa kita bisa workshop atau lainnya, jadi saling gabung. Makanya akhirnya tercetus Pasar Gora. Kolaborasi antara musiknya ada, terus kreatifnya ada dan lainnya. Dan kebetulan teman-teman itu banyak yang punya produk sendiri-sendiri dan bagus gitu. Akhirnya yuk bikin pasar untuk mewadahi teman-teman yang punya kreativitas bikin produk dan brand-brandnya ini gitu niatnya. Oke, berarti secara definitif memang sudah terpenuhi gitu ya. Maksudnya konteks pasar di situ memang ada suatu nilai ekonominya di dalamnya kan. Cuma yang ngebedakan mungkin lebih ke produk yang dijual itu lebih ke hasil handcraft dari teman-teman yang ada di lingkaran ini. Tapi menutup kemungkinan nggak sih, semisal nih kayak aku kan dari Aji Barang gitu kan. Itu juga masih termasuk di salah satu lereng Gunung Slamet dong gitu kan. Cuma dalam konteks lain aku belum pernah mengikuti agenda ini. Cuma
kebetulan aku memiliki suatu produk yaitu handcraft juga. Nah itu boleh nggak sih orang umum misal, oh ternyata ada wadahnya kan gitu. Nah tiba-tiba ikut ngelapak gitu bisa nggak? Bisa banget. Jadi awal pertama kan titik pasar Gora di Purwokerto ya, Mas. Di Purwokerto itu memang yang ikut itu cuma teman-teman Lingkar Gora. Oke. Aslinya wongnya dewek, Iya, bener-bener iya, wongnya iya. dewek. Terus kita pindah tempat ke Pemalang, ternyata kan mereka notice oh ada pasar Gora di Purwokerto. Iya. Kita pindah ke Pemalang nih. Teman-teman Pemalang ada nggak yang punya produk? Terus ada beberapa orang daftar. Oh ternyata ini punya produk lukis, ini apa? Akhirnya dia ikut terus sampai sekarang. Jadi setiap kabupaten itu nambah orang, nambah pengrajin gitu. Tapi ada nggak yang awalnya tuh cuma pengunjung gitu, maksudnya ini ada acara apa sih? Ya udah aku dateng lah, terus tiba-tiba karena mungkin dalam tanda kutip nyaman kali ya, asik dan sebenarnya akhirnya ikut sekalian gitu. Ada nggak yang gitu? Banyak juga gitu, ya? banyak juga yang gitu. Akhirnya kita ketemu teman-teman baru dan kebetulan juga setiap titik di tiap kabupaten itu kan kita menyerahkan sepenuhnya ke teman-teman yang di sana. Misalnya kayak yang di Purbalingga, ya teman-teman yang di Purbalingga yang ngurusin. Jadi yang kabupaten lain tuh datang terus tinggal ikut gitu lah. Berarti kayak semacam ada korwil gitu ya, koordinasi wilayah mungkin kalau di Purwokerto ya, siapa mungkin Purbalingga, Banjar mungkin dan seterusnya gitu. Dan kalau musik tuh kita ada peraturan, misalnya yang dari Purbalingga yang masuk kompilasi, mereka nggak bisa main di Purbalingga. Oh ya? Iya. Jadi yang masuk kompilasi Purbalingga kan ada Kalian Bahagia, Nada Sumbang, terus ada juga Mas Sungkring, itu di Purbalingga mereka nggak boleh main. Dia hanya boleh main di luar Kabupaten Purbalingga. Begitu juga musisi yang lain? Musisi yang lain, gitu. Itu kenapa itu? Biar mereka fokus untuk ngurmati sing arep teka. Jadi menjamu. Oke. Gitu. Istilahnya panitia orang sampe lu tampil. Iya, tampil nang mburi bae. Oke. Gitu. Menarik, agak sedikit jauh ya, cuma tarik dikit ke belakang deh ini terkait Lingkar Gora dan Pasar Gora. Nah, orang banyak, ya khususnya aku pun salah mengartikan, Lingkar Gora sama Pasar Gora itu sama nggak sih kan gitu. Cuma dalam sisi lain, atau jangan-jangan Pasar Gora itu salah satu program dari Lingkar Gora itu, mikirku Lingkar Gora itu kayak semacam apa ya, naungan yang di dalamnya ada berbagai macam banyak hal, tapi salah satunya Pasar Gora itu bener nggak? Atau detailnya seperti apa? Sebenarnya sih itu satu ya. Jadi iya sebenarnya kebagi dua juga sih. Yang ngurusi pasar sendiri, Lingkar Gora tuh khusus ngurusi perform dan musik. Oke, berarti hiburan dan yang begitu hore-horenya tuh urusannya Lingkar Gora. Yang ngurusi performnya siapa, ngurusin yang akan tampil random dan siapa itu anak-anak Lingkar Gora, anak-anak musisi. Yang ngurusi marketnya, pasarnya kayak penukaran uangnya, terus tenannya siapa, itu kita Pasar Gora. Jadi tapi kolaborasi. Itu saling terafiliasi ya, maksudnya Lingkar Gora mungkin buat yang urusan performing art, Pasar Goranya lebih ke fokus pasar, perputaran ekonomi. Iya, perputaran ekonomi. Menarik, memiliki backcraft, badan ekonomi kreatif. Iya betul. Oke, sama apa lagi ya? Oke, udah terjawab mungkin pertanyaanku yang itu. Yang selanjutnya pas tadi aku sempat putar tuh, ternyata transaksinya nggak pakai uang gitu. Uang dalam tanda kutip uang konvensional yang seperti kita belanja di minimarket, supermarket, tapi harus menukarkan. Nah itu mungkin bisa diceritakan Mbak Roro. Jadi kita tuh punya namanya Artagora. Artagora itu uang yang digunakan untuk jual beli di Pasar Gora. Oh, berarti. Jadi uang negara ini tuh tidak kepake di Pasar Gora ini. Tapi kursnya masih ngikutin? Enggak. Udah enggak. Satu keping itu satu keping itu nilainya 2.000. Oh ya? Kita cuma punya 5. 1 gora, 5 gora, 10 gora, 25 gora dan 50 gora. Oke. Cuma itu. Jadi produk-produk yang dijual di Pasar Gora itu nominalnya kelipatan 2.000. Kelipatan 2.000. Nggak ada nominal ganjil. Oke, berarti secara harga yang dijual juga harus genap gitu ya? Iya, genap semua. Nggak mungkin dong 1.900. Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Oke, berarti emang udah punya otoritas atas mata uang
Iya. Mungkin itu salah satu bentuk protes untuk Bank Dunia. Akhirnya menciptakan mata uang sendiri. Terus ini lagi yang unik lagi dari Artagora ini, setiap kabupaten itu bentuknya beda. Oh iya? Iya. Nah itu Jadi- tergantung apa? Maksudnya setiap kabupaten itu ada identitas, ciri khas. Itu Atau dia gimana? kita kan nyerahin ke tiap kabupaten. Iya. Jadi monggo Artagoranya kabupaten kalian mau dari apa? Kalau kemarin di Purwokerto tuh batu, Oh. batu oke, terus ditulisin. I see. Nah, Ya, terus ya, ya. Malang, Tegal, Bumiayu itu masih kayu tapi beda-beda. Oh, Gitu. oke. Kayu bunda terus dicat, ada yang Iya, dicat, iya. terus ada Oke, yang oke. polosan. Kebetulan yang di Purbalingga kita pakai kayu bundar, tapi karena salah satu pengrajin Purbalingga itu ada yang mainan grafir, pakai Oh, laser gitu. oke, oke. Akhirnya kita pakai di laser nominalnya, gitu. Jadi untuk mata uangnya itu diserahkan ke masing-masing kabupaten. Gitu. Berarti emang setiap daerah gitu Iya, katakanlah setiap yang ada di lingkar gore itu punya apa istilahnya identitas gitu. Iya, Maksudnya nggak semua konsepan ya contoh sekarang ini besok di Purbalingga beda lagi gitu. Maksudnya nggak template. Tapi kita ada 3 ciri utama nih apa tuh? Pasar Gora. Coba kita sebut yang pertama. Yang pertama tuh ada limang tuk. Limang tuk. Limang Oke, tuk. sebentar Mbak. Ini kan penonton kita kan banyak ya. Oh, ya. Maksudnya nggak hanya di Karisidenan Banyumas. Mungkin bisa diceritakan lebih sedikit pelan gitu. Apa 5 tuk itu dari 3 ciri khas Pasar Oh, ya. Gora itu? Kalau limang tuk ini ininya 5 mata air. Oke, 5 itu kan angka 5. 5 mata air. Jadi ini tuh kan tadi aku bilang udah 5 kabupaten nih. Iya. Jadi nanti setiap kabupaten itu nyetor satu air gitu wadah, bisa di trigen atau apa, ngambil dari mata air dari oke. daerahnya. Kalau Purbalingga ya mata air yang di Purbalingga, monggo Oke, mau yang oke, di daerah oke. mana Iya, gitu. iya. Dan nanti kita kumpulin, nanti kita ada prosesi untuk menyatukan air tersebut. Oh, itu jadi semacam ritual gitu ya? Ritual kita, ritual 5 tuk pembukaan gitu, 5 tuk. oke. Jadi 5 tuk ini digabungin. Oke. Nah, nanti ditaruh di satu wadah besar, tanah liat kayak gitu. Nanti setiap orang yang datang tuh bisa buat minum boleh, buat cuci muka boleh kayak gitu. Oke. Namanya itu limang tuk ya. Terus yang Terus yang kedua? kedua itu di Pasar Gora ada tumpuk unduh. Tumpuk unduh. Tumpuk itu kan kita ini ya Menumpuk, menumpuk iya. atau kasarnya ngasih lah ya. Oke. Meletakkan atau ngasih. Terus unduh itu ngambil. Iya. Gitu. Konsepannya itu sebenarnya kayak barter, Mas. Oke. Konsepan barter. Cuma kan kalau di barter kan kita harus aku ngasih, aku ya dikasih Iya, gitu kan. Kalau ditumpuk unduh tuh enggak. Ditumpuk unduh tuh aku ngasih seikhlasku, terus nggak harus ngambil. Oke. Nggak harus ngambil yang ada di situ. Cuma ngasih tok nggak apa-apa. Atau aku cuma ngambil tok. Oke. Cuma ngambil. Dan barang-barang yang ditumpuk unduh ya barang-barang dari teman-teman. Yang punya rokok ya dikasih rokok. Yang punya uang 1 gora dikasih 1 gora. Misalnya yang punya apa aja lah, jepit rambut kadang ya ada jepit Iya. rambut, atau minuman-minuman yang berenergi ada juga itu di situ. Apa aja. TV, kulkas gitu Itu belum ada? pernah. Oh, belum Tapi pernah. ada voucher TV itu tadi aku Oh, lihat. iya. Iya. Ada voucher. Belum TV-nya baru voucher. Baru voucher. Gitu, Oke, terus gitu. yang ketiga Yang ketiga tadi itu Artagora. Kartagora, Ada yang itu uang wajib. kurensi itu Penukaran ya. itu. Oke. Itu 3 itu yang pasti Itu yang harus ada di harus setiap ada. perhelatan Iya. kan ya, di Pasar Gora. Itu jadi ciri khasnya kita lah. Oke. Kita bisa bilang begitu. Dan pastinya itu nggak, istilahnya apa ya, nggak main-main terkait yang itu suatu hal yang sudah dipikirkan dalam membuat konsep itu kan. Maksudnya nggak spontanitas. Yowis yang penting ada ini. Tapi dalam satu ciri khas itu pasti ada turunannya kenapa akhirnya itu harus ada kan Harus gitu. ada, iya. Nah mungkin yang penasaran datang aja sih gitu. Iya, harus Karena kan nggak datang mungkin sih. cerita detail Iya, kan itu. harus datang. Harus datang ya teman-teman. Oke, 5 tuk. Menarik sih. Cuma yang jadi apa istilahnya yang jadi fokus tadi teman-teman ya, karena aku datang ada sekitar 5 orang gitu ya. Ada sekitar 5 orang ketika masuk ke Pasar Gora itu nggak tahu entah ini suges ataupun apa gitu. Dari secara segi vibes-nya itu Iya. udah Oh, Pak. ya calming kali ya, relax gitu Iya. kan. Mungkin ya karena produk yang ada atau Iya. yang ditawarkan Pasar Gora itu kan yang berbau-bau unsur wellness kali Iya. ya, banyak kan. Iya. Kayak tadi aku kemarin mungkin ada workshop dupa kan Ada itu. workshop dupa. Terus Pipa. pipa Bikin pipa. gitu kan. Dan itu kemarin gratis. Oh, iya? Iya.
Itu dananya dari siapa ya? Oh itu enggak. Ayo. Nah ini dia, kita itu apa ya, nyengkuyung bareng. Oke. Jadi teman-teman tuh nyong bisa nih, ya nyong bantu kia lah gitu. Sama satu hal lagi di ini termasuk dengan nyengkuyung bareng itu, kita tuh kan kita di sini nginep biasanya ya mas. Selama Oh pantas aku lihat tenda itu iya, buat. ada tenda. Kirain cuma properti. Enggak dong. Biar kita tenda. foto seakan-akan camping itu emang buat nginep real. Kita real. Okay. Jadi kita proses kan acara 1 minggu ya. Kita teman-teman tuh biasanya kalau nggak Kamis Jumat kita bikin instalasi, terus prepare semuanya, terus makanya ada dapur umum. Iya. Nah itu tuh kita juga masak bareng-bareng. Hasil yang kita masak itu misalnya masnya punya nyong duwene uyah wis nyong nggak uyah. Oke. Nyong duwene godong apa digawa. Jadi nggak harus perlu terkait nominal gitu ya? Iya, nggak nominal. Beras ya bisa apa aja. Terus itu pun juga kembali ke kita, dimasak, dimakan bareng-bareng, gelaran nih gitu loh, Mas. Gitu. Banyak sih tadi pas aku masuk pernak-perniknya ada tadi kayak semacam dari gelang yang buat gelang tuh aksesoris gitu. Dan cukup lumayan banyak ya. Total ada berapa tenan sih Mbak yang kalau yang untuk pasar Gora yang di Purbalingga ada 17 tenan. Itu dari 5 kabupaten itu 5 tadi? kabupaten. Oke. Dari 5 kabupaten. Nah itu ada proses kurasinya nggak? Maksudnya 17 itu gimana? Sebentar aku menyederhanakan. Kadang kalau ngikuti apa kata kepala tuh biar gini kan 17 tenan yang dimana ketika kita gabungin jadi satu kan otomatis gimana caranya nggak ada istilahnya nggak ada yang sama kan gitu. Nah itu proses kurasi atau memilihnya itu gimana? Kalau di pasar Gora sendiri juga sebetulnya sebelum semuanya bisa terpajang di sana ya mas, kita emang ada kurasi. Jadi produk-produk yang bisa masuk tuh jelas itu harus handmade. Handmade. Terus yang kedua dia tidak menggunakan packaging plastik. Dia menggunakan packaging plastik. Iya. Terus yang punya ciri khas 3 ciri khas utamanya dia. Apa tuh? Setiap masing-masing brand, masing-masing brandnya. Soalnya kalau dilihat ya di Instagram itu sebelum kita ngupload flyer-flyer acara dan lainnya, kita tuh posting setiap brand. Misalnya brand yang akan muncul di sini Alpha Craft, dia itu dari mana, Alpha Craft itu apa, itu ada penjelasannya semua. Dari mana apa dan 3 ciri Alpha Craft yang unik dan beda dari yang lain tuh apa gitu. Jadi sebelum mereka bisa masuk, mereka harus bisa jawab itu dulu. Gitu. Biasanya kita tanyain produknya apa ya, terus deskripsi produknya apa, terus 3 ciri khas utamanya apa, terus mereka ngirimin beberapa foto kalau ternyata masuk nih, bisa gitu. Jadi biar apa ya antara katakanlah si pengrajin gitu ya, karena kalau penjual kan kesannya gimana, cuma kayaknya kalau di pasar Gora itu bukan penjual lebih pengrajin kan gitu, lebih represent sama produk yang mereka tawarkan ke pengunjung kan gitu. Betul. Sama ini lagi apa istilahnya terkait promosi kali ya. Promosi dalam kata ini bukan suatu produk tapi skop acaranya kan gitu. Beberapa orang yang tadi aku temuin juga dari berbagai daerah gitu, yang khususnya ya masih di lingkup itu, cuma ada yang lebih menarik lagi kayak Mas bagian dari ini juga, enggak Mas saya pengunjung. Baru pertama kali, enggak Mas saya udah ada yang pernah sebelumnya, terus ada yang baru kali ini. Nah otomatis di situ kan secara campaign atau promosi itu kan bisa dikatakan sedikit berhasil lah ya, karena bisa menjamah orang-orang yang ada di luar lingkar Gora gitu. Nah strateginya itu seperti apa sih? Ini juga yang masih ini ya Mas, jadi kita tuh sangat mempertimbangkan untuk publikasi ini. Soalnya takutnya biasanya tuh jatuhnya gini, itu acara komunitas. Iya, gitu. Nah itu kadang kan ada orang yang akhirnya segan kan gitu, kayak aku malu lah soalnya itu komunitas ini aku nggak gabung. Nah itu tuh agak riskan, apalagi dengan teman-temannya yang di sini lihat sendiri kayak gitu kan. Itu komunitas musik kan, aku mau datang gimana gitu. Dan itu tuh dari awal kita pikirin dari mulai pemilihan tempat. Jadi tempat itu diusahain emang bukan kayak tempat nongkrongnya kita gitu kan. Jadi emang tempat baru, terus terjamah sama orang-orang luar, dan ibaratnya sebenarnya beberapa tempat baru tuh nggak tahu kita.
Karena kalau tempatnya udah kenal akrab sama kita tuh biasanya oke komunitas. Iya, jatuhnya sama lagi, Sama gitu. lagi Oke. gitu. Karena kita tuh pengennya pengrajin-pengrajin yang ada di Pasar Gora ini kan berkembang, yang datang nggak cuma itu Itu aja, gitu. biar produknya mereka juga laku gitu. Jadi publikasinya ini kita lewat sosmed tuh dikasih undangan satu-satu. Oh iya, aku juga Iya, sempet iya, dapet iya, juga sih, dapet. tiba-tiba ada DM masuk. Iya. Wah gitu, oke. Dan undangan ini sebenarnya kita random, Mas. Iya, random. Aku juga mikirnya Oh. kayaknya random, kan Random. banyak banget. Otomatis kan di situ secara nggak langsung kayak Lingkar Gora kali ya, Iya. Lingkar Gora menyatakan diri kita terbuka loh. Iya, betul. Mungkin yang akun-akun non pun mungkin ikut Iya, kali ya. Karena saking ya udahlah teman-teman yang mengikuti di Instagram Iya. undang-undang Dan oke. itu terbukti sangat efektif, Mas. Oh, Sangat iya, efektif iya. karena akhirnya orang-orang baru kan kepo ya. Iya. Kisah pakai jigit ngundangin nyong Oke, ya kan. iya. Akhirnya dibuka, cari tahu, akhirnya dia datang ke sini dan datang ke sini kan nggak mungkin sendirian. Iya bener, pasti bawa orang Iya. atau temennya. Bawa temennya. Tapi ini Mbak, selain kepo tadi terkait undangan, yang kedua jadi beban. Kenapa teman? Iya, wah wis diundang kan, Tekan. masa nggak datang gitu. Iya. Tapi nanti beban itu berubah jadi betah. Nah itu Habis makanya beban betah. itu ketika nyampe di sini kan udah nggak beban lagi. Iya. Seperti itu. Terkait promosinya berarti itu Promosi. sangat efektif. Tapi Iya. mulut ke mulut juga nggak sih? Iya, menurutku. Jadi yang gabung ke sini kan ada beberapa komunitas. Iya. Kayak yang sering workshop ngelukis ini dari komunitas Kuas Lukis dari Pemalang. Komunitas Kuas Lukis kan udah punya akun yang kuat ya, Mas. Iya, benar. Itu kan juga sangat efektif juga buat nyebarin akhirnya yang luas. Oke, berarti ini ada salah satu rangkaian juga yaitu workshop itu kan di luar dari proses dalam tanda kutip transaksional Iya, ya. ya. Workshop sendiri itu emang diisi oleh teman-teman dari Lingkar Gora atau melibatkan orang luar juga dalam kata arti ketika kita ingin nih workshop katakanlah cukil, ternyata orang yang expert di bidang cukil orang Cilongok, Dali, misal gitu. Nah itu memungkinkan nggak untuk mengundang orang itu atau ya udah kita cari yang ada dulu aja gitu? Nah, itu sangat memungkinkan karena yang kemarin Dupa itu sebenarnya dari Jogja. Oke. Yang Dupa itu dari Jogja dan kita sebenarnya membuka, misalnya kebanyakan tuh malahan nawarin, Mbak aku boleh buka workshop nggak sih di Pasar Gora? Ya boleh, silakan gitu, monggo. Berarti gitu. Pasar Gora udah berhasil merubah perspektif pasar yang komersil itu dong. Betul. Buktinya kan workshopnya gratis Gratis, kan? kebanyakan kita Nah, iya, gratis. oke. Menarik sih. Berarti ini udah berapa kali Pasar Gora? Ini titik terakhir. Titik terakhir. Udah 5 kabupaten. 5 kabupaten titik terakhir yang dimana dalam 1 tahun itu Harusnya sih 3 bulan sekali, Mas. 3 bulan sekali. Harusnya 3 bulan sekali. Tapi kemarin ada beberapa yang keempat sama kelima kita jeda agak lama. Oke. Gitu. Dengan banyaknya titik ya, 5 itu kan banyak ya. Banyak. Dan jarak antar ke 5 daerah itu kan nggak Lumayan. 100 meter, nggak 200 meter, tapi berkilo-kilo gitu Iya. kan. Yang jadi pertanyaanku itu angel orasi, maksudnya tantangannya itu apa gitu? Tantangannya itu apa sih, maksudnya Purbalingga habis itu Purwokerto, Banjar itu kan pasti ya complicated Iya. kan. Mungkin bisa di spill dikit mungkin ya terkait tantangannya gitu. Sebenarnya untuk koordinasinya dengan teman-teman sendiri itu nggak susah, Mas. Oke. Karena kita kan udah sering tektokan. Yang susah adalah membaurnya. Oh. Karena kan teman-teman, ya tidak dipungkiri teman-teman pengrajin kan, apalagi ngomongnya seniman Iya, kan, iya, ngerti dewek ya, Mas, iya. ngomongnya seniman. Terus ini kan posisinya kita lagi belajar untuk membaur gawe pasar, anak nominal, mereka harus belajar menjual karya. Iya, benar. Yang tadinya kan beberapa orang nggak tahu tentang ini harus dijual berapa, Iya, itu. modalnya berapa, Itu juga. Mungkin dan itu lainnya. pertanyaan terakhir. Lanjut. Modalnya berapa dan lain-lain. Akhirnya kan untuk menselaraskan ini susah. Nah, iya. Butuh proses kayak waktu ini beda banget antara Pasar Gora yang pertama dan sampai sekarang ya yang aku alamin. Ketika Pasar Gora pertama tuh teman-teman ya bisa aneh-aneh lah. Produknya kayak gue lah ya wis, Oke. bungkusnya kayak gue lah ya wis, tulisannya kayak gue lah ya wis. Tapi akhirnya mereka berubah-ubah, terus nih merubah. Kayak misalnya
packagingnya kayaknya kayak gini, wah gue ya kudunya diapik semeni. Oh, akhirnya improve. Oke. Terus tapi yang packagingnya kayak gini, rega semeni ora masuk kudunya semene. Oh, oke, Mulai iya, akhirnya kan iya. bagi pasarnya pengrajin, apalagi yang ngomongnya seniman itu tadi, yang susah mengucapkan nominal dan lebih cenderung nggak mau hitung-hitungan Iya, HPP iya, ya Mas? biasanya gitu. Iya, nggak mau hitung-hitungan HPP kan mereka belajar. Oke. Gitu. Yang akhirnya di pasar Gora kelima ini mereka udah mateng. Mereka udah bisa kasarnya gini, ketika di pasar Gora pertama tak tanyain, kenapa kamu jualnya segini? Ya emang liannya semono, terus kayaknya produk kayak gue emang semono. Tapi sekarang soalnya modelnya semuanya mbak, gitu. Oke. Udah ada perbedaan itu loh. Ini Oke. kan menurutku perkembangan yang oke ya untuk teman-teman sendiri. Dan itu secara organik kan Iya, gitu ya, maksudnya ya kamu jualan harus pasti ada unsur kelayakan Iya. tuh ya, pada nggak hanya yaudah jualan gelang, penting gelang, berarti Gelang, kan nggak bisa nggak seperti bisa. itu, harus ada unsur kelayakan yang dimana itu menyangkut nilai ekonomi juga Ekonomi kan. juga. Betul. Sedikit berat ya ternyata ya, maksudnya buat ngeorganis ini ya, Iya, maksudnya nggak betul. sehai yang di belakang itu budung jangan, tapi ternyata ada istilah ya itulah harus ngasih pemahaman, Ngasih pemahaman. bahwasanya pasar Gora tuh gini Dan gini ini gitu. teman-teman kita itu nggak pernah ngomong langsung gitu loh. Iya. Nggak pernah. Kita maksudnya anak kan biasanya dikte ya Mas. Iya, Kesannya kayak benar. dikte banget nih betul. Iya. Dia orang melaku anak sih nyontoni, oh packagingnya rapi, oh displaynya ketata apik, oh dipajang. oke. Lama-kelamaan, oh iya ternyata dipasang kayak gitu bagus ya. Akhirnya teman-teman mulai berubah gitu. Akhirnya lebih benerin produknya mereka masing-masing Iya, oke. gitu. Berarti lebih ke apa ya, mengharuskan sih nggak cuma kayak ngasih opsi, Opsi, kayaknya lebih enak gini loh. Gini loh, iya. Nggak yang harus gini harus Iya, gini. iya. Bukan, iya oke aku nangkep poinnya sih gitu. Terkait apa itu pasar Gora dan sebagainya, mungkin teman-teman tadi udah tahu. Terus tenan apa yang ada di dalamnya ternyata banyak juga, terkait strateginya seperti apa, hambatan yang sangat terjal yang tadi Mbak Roro ceritakan, harus sabar kan gitu Sabar, istilahnya. Mungkin sebelum closing kali ya terkait pasar Gora, karena kalau mengikuti kemauan itu banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan gitu. Cuma apalah daya bermain di digital itu kan sangat terbatas. Apa? Suatu peristiwa itu nggak mungkin terjadi ketika nggak ada suatu gagasan, nggak ada suatu wacana kan gitu. Mungkin ketika bicara soal itu pasar Gora sudah menjawab itu semua kan gitu. Nah ketika bisa menjawab itu semua, otomatis ada suatu pengharapan atau keberlanjutan ke depan kan gitu. Iya. Apakah nantinya pasar Gora itu menjadi suatu ekosistem kreativitas, atau pasar Gora ya udah kita hanya bersenang-senang bersama teman-teman khususnya di 5 wilayah itu, atau wilayah seperti itu. apa kedepannya seperti itu? Kalau harapannya kita sih pengennya ini akan berlanjut. Oke. Akan berlanjut terus dan tidak hanya di 5 kabupaten lingkaran Iya. Gunung Slamet, tapi kita pengennya keluar ngenalin bahwa di lingkaran Gunung Slamet tuh ada produk yang keren-keren loh. Oh, Yang oke. dikemas keren, yang kita nggak terlalu komersil banget yang begitu-begitu gitu Siap, loh. Kita oke. tetap santai, terus tempat belajar buat siapa aja yang pengen belajar rupa teka bae. Sinau dupa teka sinau gawe pipa teka Oke. masalah bayar mengkondisi penting sinau. Berarti Kayak lebih memperkenalkan identitas Iya. lokal di masing-masing wilayah, bahwasanya kita lebih keren dari Mr. DIY. Itu dikat aja itu. Ini intermezzo itu dikat. Oke, Gitu. nangkep. Memperkenalkan identitas lewat produk, yaitu produk yang ditawarkan, karena itu bagian dari suatu kebudayaan juga Iya, kali ya. Maksudnya hal yang tadinya itu tidak memiliki nilai jual, Iya. ya akhirnya dikemas seperti apa sampai memiliki nilai jual itu sendiri. Oke, mungkin cukup dari kita Tur Desa dan juga teman-teman semua. Terima kasih Mbak Roro Ya, atas terima kasih, waktunya, dan juga kita akhiri saja terkait perbincangan kita pada siang, sore, malam hari ini. Karena saya tidak sabar untuk bercengkrama sama teman-teman di Lingkar Gora. Terima kasih.